Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supartimah, mahasiswa Magister Manajemen. Di sini saya akan memaparkan tentang proposal tesis saya dengan judul Pengaruh Budaya Kerja dan Kompetensi Terhadap Kinerja Guru di Yayasan Barunawati Nusantara Jakarta, Pelindo, dengan motivasi sebagai variabel intervening, dengan nomor induk mahasiswa 2365190004. Baik, izinkan saya untuk memaparkan materi proposal tesis saya. Yang pertama, pendahuluan. Di sini latar belakang saya mengambil bahwa pendidikan merupakan kunci pengembangan sumber daya manusia yang unggul di Indonesia, dan guru memainkan peran yang sangat penting dan vital dalam pencapaiannya. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2009, menekankan tugas utama guru dalam mendidik dan mengembangkan kompetensi. Meskipun sudah ada berbagai program pemerintah, kinerja guru di Indonesia masih kurang memuaskan. Terbukti dari peringkat 14 dari 14 negara berkembang dari survei UNESCO mengenai kualitas kinerja guru. Yang kedua, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa guru yang kurang memanfaatkan waktu luangnya untuk berkreativitas dengan kurangnya disiplin, motivasi, dan inovasi dalam kegiatan pembelajarannya. Selain itu, masih ada guru yang datang terlambat, tidak disiplin waktu, dan kurang menunjukkan peran profesionalnya yang berdampak pada rendahnya kinerja guru. Kinerja guru yang maksimal sangat diharapkan oleh semua pihak terkait karena dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajar mengajar. Untuk mencapai hal ini, guru perlu memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 agar dapat mendidik dan membimbing murid dengan maksimal dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Di Yayasan Barunawati Jakarta, Pelindo, terdapat masalah terkait disiplin dan kinerja guru, seperti sering terlambat, tidak membawa rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, serta mengajar di luar bidang keahlian. Selain itu, motivasi kerja guru juga kurang optimal, tercermin dari minimnya inovasi dalam pengajaran dan kurangnya antusiasme mengikuti pelatihan di berbagai kegiatan yang dilakukan baik dari dinas ataupun dari pusat-pusat pelatihan. Budaya kerja yang belum diterapkan secara merata, kurangnya dukungan lingkungan, dan keterbatasan fasilitas menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Kinerja guru sangat bergantung pada kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, profesional, dan sosial, serta motivasi kerja yang tinggi. Tujuan penelitian di sini ada 7 diantaranya: untuk menganalisis pengaruh budaya kerja terhadap kinerja guru di Yayasan Barunawati Nusantara, menganalisis pengaruh kompetensi guru terhadap kinerja di Yayasan Barunawati Nusantara, untuk menganalisis pengaruh budaya kerja terhadap motivasi di Yayasan Barunawati Nusantara, dan untuk menganalisis pengaruh kompetensi guru terhadap motivasi di Yayasan Barunawati Nusantara, untuk menganalisis pengaruh kinerja guru terhadap motivasi di Yayasan Barunawati Nusantara. Selain itu, untuk menganalisis pengaruh tidak langsung budaya kerja terhadap kinerja guru melalui motivasi di Yayasan Barunawati Nusantara. Dan terakhir, untuk menganalisis pengaruh tidak langsung kompetensi guru terhadap kinerja motivasi di Yayasan Barunawati Nusantara. Manfaat di sini untuk teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori mengenai pengaruh budaya kerja, kompetensi, dan motivasi terhadap kinerja guru. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.
Sedangkan manfaat praktis di sini dapat membantu Sekolah Menengah Kejuruan Barunawati Jakarta merancang program pengembangan budaya kerja dan meningkatkan kompetensi guru, memberikan wawasan kepada guru untuk memperbaiki kinerja dan metode pengajaran, serta menjadi acuan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan kinerja guru. Yang kedua, tinjauan pustaka. Di sini untuk pengertiannya adalah manajemen sumber daya manusia, suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Nah, tujuan manajemen SDM di sini adalah tujuan manajemen sumber daya manusia adalah mengoptimalkan produktivitas pekerja dan membantu manajer lini serta manajer fungsional dalam mengelola pekerjaan secara lebih efektif. Komponennya di sini pertama, pengusaha yang menginvestasikan modal untuk keuntungan, kedua karyawan yang merupakan inti perusahaan dan berperan aktif dalam merencanakan tujuan perusahaan, yang ketiga, pemimpin atau manajer yang mengarahkan dan bertanggung jawab atas pekerjaan bawahan. Yang kedua adalah kinerja guru. Di sini pengertiannya adalah kadar pencapaian tugas-tugas yang membentuk suatu pekerjaan seseorang. Itu pengetahuan tentang keprofesionalan, melakukan tugas profesional, menilai hasil belajar, mengelola kelas, dan pengabdian profesi. Ini adalah kinerja guru. Selain itu, motivasi kerja. Di sini motivasi kerja adalah suatu kondisi atau keadaan di mana dimaksudkan untuk mempengaruhi maupun mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu atau tindakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti yang diinginkan, yaitu kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan afiliasi, dan kebutuhan akan kekuasaan. Selanjutnya adalah budaya kerja. Budaya kerja adalah suatu kebiasaan, tradisi yang dilaksanakan oleh guru dalam melaksanakan tugas atau kewajiban. Indikatornya di sini sikap terhadap pekerjaan dan perilaku pada waktu bekerja. Kompetensi kerja di sini pengertiannya adalah hal-hal yang organisasi lakukan dengan baik untuk kualitas yang setiap karyawan harus memiliki. Indikatornya kemampuan kognitif, kemampuan individual, kemampuan sumber daya, kemampuan interpersonal, dan kemampuan informasi dan teknologi. Di sini penelitian terdahulu yang pertama Uniar tahun 2021 pengaruh budaya kerja terhadap kinerja guru. Hasilnya terdapat pengaruh signifikan antara budaya kerja terhadap kinerja guru dengan budaya kerja yang mempengaruhi kinerja sebesar 58,7%. Lalu dari Siddharta 2023, The Influence of Leader, Member Exchange and Work Culture on Teacher Performance. Di sini hasilnya budaya kerja dan leader member exchange berpengaruh positif terhadap kinerja guru. Lalu di sini ada penelitian dari MN Hasan 2017, The Influence of Work Motivation, Work Environment, and Work Culture of Teacher Performance. Hasilnya adalah motivasi kerja dan budaya kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Lalu dari Eli 2023, pengaruh supervisi, kepala sekolah, budaya kerja, dan disiplin kerja guru terhadap kinerja guru. Hasilnya, disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru, namun supervisi kepala sekolah dan budaya kerja tidak berpengaruh signifikan. Menurut Umar 2022, pengaruh kompetensi, kepemimpinan, dan motivasi kerja kepala sekolah terhadap kinerja guru. Hasilnya, motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja guru, sedangkan kompetensi dan kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh negatif. Lalu di sini ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Untuk H1 terdapat pengaruh budaya kerja terhadap motivasi di Yayasan Barunawati Nusantara. Untuk H2 terdapat pengaruh kompetensi guru terhadap motivasi di Yayasan Barunawati Nusantara.
Dan untuk H3 terdapat pengaruh budaya kerja terhadap kinerja guru di Yayasan Barunawati Nusantara. Dan untuk H4 terdapat pengaruh kompetensi guru terhadap kinerja di Yayasan Barunawati Nusantara. H5 terdapat pengaruh kinerja guru terhadap motivasi di Yayasan Barunawati Nusantara. H6 terdapat pengaruh tidak langsung budaya kerja terhadap kinerja guru melalui motivasi di Yayasan Barunawati Nusantara. Dan H7 terdapat pengaruh tidak langsung kompetensi guru terhadap kinerja melalui motivasi di Yayasan Barunawati Nusantara. Untuk metode penelitian di sini, metode penelitiannya adalah desainnya kuantitatif survei populasi dan sampel seluruh populasi 150 orang, uji instrumennya skala Likert 1-5, pengumpulan data, kuesioner, observasi dan dokumentasi, analisis data, uji deskripsi, outer model, inner model, dan smart PLS. Untuk variabelnya dependent, independent, dan intervening. Baik, demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.